Selanjutnya kita jahit bagian untuk selendangnya. Bahan yang aku gunakan untuk bagian selendang ini adalah ceruti baby doll. Nah, untuk link pembeliannya aku cantumkan di deskripsi. Nah, ini aku langsung jahit kelim secara manual. Kalau teman-teman punya sepatu kelim, bisa menggunakan sepatu kelim. Aku punya tips untuk menjahit kelim manual agar terlihat lebih rapi. Nah, jadi kalian ketika akan menjahit kelim, usahakan untuk menjahit diberi jarak dari tepi ujungnya pojoknya itu sekitar mungkin 3-4 cm. Nah, setelah itu dijahit sampai selesai. Nah, kemudian di akhir kita tutup jarak yang belum dijahit tadi dengan cara membalik posisi jahitan. Hasilnya akan terlihat lebih rapi dan tidak pleyot-pleyot. Ini contohnya menjahit bagian ujung yang kita beri jarak tadi. Jadi caranya dibalik arah jahitannya. Jangan lupa untuk mengunci jahitan agar meskipun sudah dipakai berkali-kali jahitannya tetap kuat. Biasakan juga untuk selalu langsung menggunting benang, sisa-sisa benang jahitan yang keluar agar tidak perlu mengulangi lagi nanti waktu akhir. Jahitan juga terlihat lebih rapi. Selanjutnya adalah membuat lipit pada bagian selendang tadi. Nah, di sini aku juga menggunakan teknik manual, jadi melipat satu persatu ditata secara rapi. Nah, usahakan untuk ukuran jaraknya antara satu lipatan dengan lipatan yang lain itu sama. Jadi hasilnya juga pasti bagus. Untuk suhu setrika yang aku gunakan adalah yang medium, jadi tidak terlalu panas. Buat teman-teman yang belum terbiasa mengukur membuat lipitan secara manual langsung, bisa membuat tanda terlebih dahulu dengan bantuan jarum pentul. Jadi sebelum disetrika, kalian ukur dulu kira-kira jaraknya itu berapa sentimeter, kemudian diberi tanda dengan jarum pentul. Itu akan mempermudah kalian dalam membuat lipit ini. Cara menggunakan setrikanya juga dengan menekan selama beberapa detik di bagian kainnya secara perlahan, kemudian digosok-gosok. Nah, ini tujuannya agar lipatan kain itu terbentuk secara tegas, jadi terlihat seperti plisket. Setelah selesai disetrika, saya memberikan tanda dengan menggunakan jarum pentul, jadi mempermudah ketika proses menjahit. Nah, selanjutnya kita jahit pada bagian yang sudah diberi tanda dengan jarum pentul. Nah, bagian ini nanti akan dipasang lurus atau sejajar dengan pundak. Untuk selendangnya sendiri, posisinya lebih panjang bagian depan hanya beberapa sentimeter. Kalau teman-teman ingin memposisikan dengan rasio yang sama antara depan dan belakang juga bisa. Selanjutnya kita tata dan paskan pada bagian pundak. Nah, agar lebih mudah saya gunakan jarum pentul juga agar tidak bergeser ketika dijahit.
Menurut saya, bagian menjahit selendang ini menyatukan dengan bagian dressnya itu adalah bagian yang paling sulit dibandingkan dengan proses menjahit yang lainnya. Karena mungkin bahannya atau gamisnya itu memang besar, jadi butuh ketelitian dan hati-hati agar tidak ada bagian yang tertarik atau ketarik ketika menjahit. Setelah selesai memasang pada bagian bahu, selanjutnya adalah memasang selendang di bagian depan. Nah, caranya juga sama. Agar mempermudah saat menjahit, saya menggunakan jarum pentul agar posisi selendangnya itu tidak bergeser. Nah, yang terakhir adalah memasang selendang pada bagian belakang. Caranya juga sama seperti tadi ya. Setelah selesai memasang selendang pada bagian baju, selanjutnya adalah membuat atau memasang payet pada bagian cutting pinggang dan bagian bahu depan. Bahan payet yang saya gunakan ada 3 jenis. Yang pertama adalah mutiara, kemudian yang kedua ada resin berbentuk, dan yang ketiga adalah payet bambu. Nah, untuk mutiaranya sendiri saya beli secara offline di toko dekat rumah saya. Sedangkan untuk resin diamond dan payet bambunya saya beli online. Nah, untuk link produknya nanti saya taruh di deskripsi. Jenis mutiaranya sendiri saya menggunakan mutiara yang berukuran kecil dan agak besar. Warna yang saya gunakan ada 3. Yang pertama putih kecil, kemudian mutiara merah kecil, dan mutiara coklat tua besar. Untuk ukuran mutiaranya sendiri saya kurang paham berapa milimeter. Nah, teman-teman bisa langsung melihat di video saya ini. Untuk pola payetnya sendiri saya bentuk secara random, jadi tidak ada pola yang terstruktur.
Nah, ini adalah resin diamond yang saya gunakan. Harganya itu murah, isinya juga banyak nih teman-teman. Dan menurut saya lebih murah ketika saya beli online daripada offline karena harganya 2 kali lipat dari harga online. Nah, untuk payet bambunya sendiri isinya juga banyak, harganya juga murah. Cara pemasangannya bisa dilihat seperti di video.
Ini adalah hasil sementara, ini masih setengah saja, setengah bagian yang sudah dipasang. Nah, untuk hasil akhirnya teman-teman nanti bisa menyelesaikan sampai bagian depan semuanya, kemudian bagian bahu juga. Nah, ini dia hasilnya ketika semua payat sudah dipasang.